Natural Solution Pars 52 bagian 52 kawan. Sekarang kita simak tanaman markisa pendek bisa berbuah. Bagaimana sahabatku cara untuk melakukannya? Dari video saya yang sebelumnya itu memang kita sering mengupload, sering memberikan sharing agar lebih jelas. Kita simak kawan. Ini tanaman markisa kira-kira panjangnya belum sampai ini 1 meter, paling-paling 40 cm. Nah, kita lihat di rantingnya, maksudnya adalah tanaman markisa ini cuma 50 cm saja, tapi lihat calon-calon bunganya sudah ada. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita simak dulu kawan. Sahabatku semuanya itu harus mengetahui teknik ini. Jadi ini nampak batang seperti ini, kita lihat. Nah, batangnya kan nampak seperti bonggolnya seperti tua, seperti ini sudah tua. Nah, tentu saja kalau ini berasal dari benih tidak mungkin terjadi seperti ini. Jadi kalau berasal dari benih menunggu lama sampai menjulur panjang. Kadang-kadang bisa kalau 5 meter, 10 meter bahkan lebih baru mengeluarkan tanda-tanda pembungaan. Berbeda kalau kita dengan teknik stek. Untuk sahabatku barangkali ini bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya benih markisa pendek berbuah itu jika kita pembenihannya melakukan dengan cara stek markisa, dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, ini tanda-tanda kalau benih dari stek. Nah, ini kawan pendek belum ada 40 cm aja sudah dalam fase generatif, yaitu tumbuhan markisa. Cara membuatnya kita berikan sampling di dalam Natural Solution Pak 52 agar di lahan sempit, di perumahan padat, sahabatku jangan khawatir agar punya tumbuhan markisa pendek berbuah tanpa kita melakukan pembenihan itu berasal dari biji, dari stek kawan. Yuk kita lakukan, semoga saling menginspirasi. Ini kita taruh benihnya, kita tempatkan di sini. Sebelumnya kita sediakan poli seperti ini, poli bag kecil. Poli bag kecil kawan, kita sediakan poli bag kecil ya. Kemudian kita bisa mengisinya, kita lihat medianya, usahakan tanah. Nah, ini bawah tanah kawan, tanah bercampur tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita lakukan stek markisa itu bisa kita media tanamnya langsung tumbuhan dan tanah, sebab stek markisa itu tentu sangat mudah kita lakukan karena ada akar-akar dari tanaman markisa yang merambat di ranting-ranting itu. Jadi mudah sekali kita melakukan stek untuk berhasil. Boleh media tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah kering. Kita taruh seperti ini, taruh sini kawan. Ini juga yang telah kita lakukan stek tanaman markisa. Kira-kira ini saya lupa usianya, kira-kira ya sekitar 20 hari ke atas atau 1 bulan. Nanti kita coba buka, kita taruh bersama bahan-bahan untuk stek. Nah, kita taruh di sini kawan. Udah ada yang tumbuh kembang, udah berbunga. Ini bahan stek yang kira-kira katakan usia 1 bulan. Agar kita mendapati tanaman markisa pendek bisa berbunga di lahan sempit, di perumahan terbatas yang selama ini kita selalu menyemai benih markisa itu berasal dari biji. Sebenarnya benih markisa itu untuk mendapati pendek berbuah itu sangat efektif kalau berasal dari stek ranting-ranting markisa. Tetapi juga ingat kawan,
tanaman yang akan kita calon stek ini memang juga dulu indukan dari stek. Usahakan telah berbunga, telah berbuah beberapa kali. Jadi memudahkan tanaman stek walaupun dari markisa berasal dari benih yang telah berbuah. Ini kawan, nah, kita potong saja. Nah, seperti ini. Kita buat contoh satu. Nah, usahakan kita dekatkan kamera kawan. Kita potong saja dulu bahannya seperti ini. Nah, kita potong. Lah ini. Ini kawan. Ini adalah akar. Jadi ini seperti akar pengikat. Jadi markisa ini rantengnya punya fungsi akar pengikat, di mana markisa ini kalau merambat kemana-mana karena akar pengikat ini pentingnya tanaman markisa agar bisa merambat. Nah ini akar pengikat, ini juga akar pengikat. Nah sebenarnya akar pengikat ini kalau kita lakukan stek fungsinya juga sebagai akar yang mampu menumbuhkan juga menyerap nutrisi untuk tanaman markisa. Oleh sebab itu jarang ini sahabatku punya pendapat yang demikian, dan kita telah buktikan bahwa stek tumbuhan markisa sangat mudah dilakukan dengan indukan yang telah berbuah, menghasilkan tanaman markisa pendek cepat berbuah. Nah ini kita potong pendek lagi lah, seperti nggak apa-apa. Kita taruh kawan, kita taruh seperti ini. Nah, kita taruh aja dulu. Kita mulai yuk. Ini sangat mudah kita lakukan. Bahan-bahannya ranting stek markisa yang telah berbuah, usahakan indukannya. Kemudian usahakan ada akar-akar pengikat seperti ini. Jadi ranting markisa ini kalau merambat tentu agar bisa merambat jauh, meninggi atau kemanapun harus ada ditumbuhi oleh akar-akar pengikat seperti ini. Jadi fungsi dari akar-akar seperti hanya untuk mengikat tumbuhan ini agar bisa merambat jauh. Ini polybag sudah kita isi media tanam. Nah seperti ini aja kita tancapkan. Nah seperti ini, mudah sekali kita melakukannya. Nah, kita bongkar dulu daunnya. Nah ini media tanam tanah bercampur dengan daun-daunan. Kemudian ini banyak. Coba kalau bisa ditata rapi kawan. Lah ini akar-akar pengikat ini ditata rapi saja. Ditata rapi, dilipat-lipat seperti ini. Ditata lipat-lipat di antara ranting-ranting. Ini tujuannya supaya rapi saja. Kemudian bisa kita bersihkan daun-daunnya seperti ini yang kira-kira nanti terpendam. Daripada kita pendam, kita bersihkan saja. Ini kita potong boleh nggak? Potong boleh nggak apa-apa. Ini kita ikat-ikatkan seperti ini saja. Nah ini ranting-ranting, maksudnya akar-akar pengikat kita ikatkan di sini. Nah kemudian ini juga kita ikatkan. Ini tujuannya supaya rapi. Ranting pengikat inilah yang ketika kita pendam di media tanam stek mudah juga berubah menjadi akar penyerap hara. Nanti saya akan membuka hasil saya stek yang kira-kira sudah 1 bulan. Ini nggak apa-apa lah, ini kita ikatkan seperti ini saja lah, kita ikat-ikat seperti ini. Nah, di ranting-ranting, nah ini. Nah kemudian kita taruh seperti ini. Nah kita taruh saja. Kemudian ini media tanam tanah, bisa langsung kita gunakan kompos daun langsung di dalamnya nggak apa-apa.
Berbeda dengan melakukan stek tumbuhan berakar tunggang. Kalau kita menggunakan daun-daun seperti ini kawan, tentu efeknya mikroba tanah cepat menyerang sehingga stek itu gagal karena termakan oleh mikroba tanah atau binatang tanah sebelum stek akar tunggang itu mengeluarkan akar. Jadi setiap tumbuhan tentu ada karakter berbeda kita melakukannya. Untuk melakukan stek itu memang ada tingkatan tumbuhan yang karakter mudah di stek, tumbuhan yang sulit untuk di stek. Oleh sebab itu pentingnya teknik pengetahuan media tanam, di mana media tanam itu yang sering saya sharingkan bahwa media tanam itu kadang-kadang perlu yang sudah bersih dari mikroba tanah sebelumnya. Akhirnya tanaman berakar tunggang tidak busuk, tidak termakan oleh mikroba tanah sehingga berpotensi untuk berhasil tumbuh akar untuk melakukan stek. Sekali lagi seperti tumbuhan markisa tentu kita punya teknik yang berbeda. Kemudian kita siram air secukupnya. Nah, kita siram air secukupnya. Ini di saat ditempatkan di tempat lembab, yang penting bebas udara, kemudian bersih tempat, tanpa menggunakan brongkos tentu akan berhasil. Tetapi sebaiknya kalau cuaca terik kita melindungi tumbuhan ini, tunas-tunas baru nantinya dari sengatan matahari. Kadang-kadang perlu kita brongkos. Nah, kita ambil brongkosnya yang sebelah kawan. Nah, ini kita ambil brongkosnya yang sebelah. Nah, ini kemudian kita gantian, kita balik saja. Maaf kawan, saudaraku semuanya, jika kita itu sudah menggunakan bekas brongkos plastik seperti ini, jika sudah 1 bulan, ketika kita taruh seperti ini buat brongkos tanaman yang lama, ketika baru harus kita cuci, kita jemur, atau kita balik seperti ini. Sebab tentu hal-hal ini mungkin ada penyakit daun yang tidak kita ketahui. Kita balik saja biar tanaman baru kita aman. Jadi menggunakan bekas plastik brongkos untuk tumbuhan yang baru hendaknya harus kita cuci bersih, kita jemur matahari atau kita balik. Ini adalah antisipasi barangkali ada penyakit-penyakit atau lama mengikuti. Lah seperti ini kita buatkan brongkos seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, 1 bulan kawan atau lebih nggak apa-apa. Usahakan tempat yang lembab, hindari terik matahari secara langsung. Nah, kalau sudah seperti ini tentu tumbuhan kita berhasil. Lihat pertumbuhan tunas barunya. Ketika kita brongkos, akar-akar pengikat ini nampak seperti kering. Nah, akar inilah yang berfungsi menyerap tanaman ketika kita pendam di media tanam seperti ini. Dari fungsi
fungsi akar pengikat pada tanaman markisa ini kadang-kadang kalau kita pendam di dalam tanah, dari akar untuk mengikat tumbuhan ini agar bisa merambat, juga fungsinya bisa menjadi akar penyerap hara jika terpendam di dalam tanah. Inilah pengetahuan ini barangkali sahabatku semuanya itu belum mengetahui, tetapi juga kadang-kadang bisa menumbuhkan perakaran baru. Jadi akar-akar baru dari ros ini bisa tumbuh, kawan. Tetapi juga akar pengikat seperti ini itu fungsinya berubah menjadi akar pengikat hara, itu juga bisa. Jadi akar-akar pengikat pada ranting-ranting agar berdiri tegak, merambat kemana-mana, tentu berubah fungsi menjadi akar untuk penyerap hara jika kita lakukan stek seperti ini. Tetapi juga akar baru akan muncul dari ros-ros tunas seperti ini. Jadi ros-ros batang-batang ranting seperti ini. Akan nampak sekali kalau benih kita memang berasal dari stek. Nah ini, nah nampak sekali sahabatku. Nah, nampak batangnya itu tua sekali. Ini berasal dari stek. Nampak batangnya itu sangat tua. Kita taruh di sini agar sharing kita jelas, bisa bermanfaat. Ya seperti ini adalah pertanda kalau ini berbahan benih dari stek. Dan kelebihan tumbuhan markisa ini, kawan, ketika berbahan dari stek, pendek, mudah berbuah. Ingat, jangan pernah kekurangan air, selalu cukup air, cukup matahari. Setelah tumbuh, berhasil tumbuh, harus cukup air dan cukup matahari. Tetapi untuk melipat gandakan hasil pembungaan itu kita bisa menambah kompos hijau daun, juga bisa menambah pupuk NPK 1616, dimana setiap 1 bulan sekali, kawan, kita beri setengah sendok teh untuk ukuran 1 polybag seperti ini. Ingat, Anda bisa menambah pemupukan agar tanaman markisa buahnya, calon bunganya semakin lebat. Dengan NPK 1616, kira-kira setengah sendok teh setiap bulan sekali dengan media size seperti ini. Jadi ukuran media tanam seperti ini. Silahkan mencoba, kawan, mudah sekali. Anda bisa menggunakan kompos daun, yang penting air cukup, matahari cukup, bisa ditambah setengah teh sendok NPK 1616 setiap 1 bulan sekali. Jangan lakukan terus-terus menerus. Tanaman ini perakarnya sangat rapuh di pot, di polybag jika terlalu banyak dosis pupuk-pupuk buatan. Nah, seperti ini kita budidaya sebagai tanaman hias cuma di polybag kecil seperti ini, pot-pot kecil seperti ini. Jangan khawatir, selalu menghasilkan pembuahan yang baik. Saya sedikit punya benih, kita lihat yang lainnya lagi, kawan. Jambunya, kawan, 3 biji aja 1 kilo, kawan. Jadi tanda-tanda benih markisa kalau berbahan stek seperti ini. Ini kalau airnya cukup, tentu kita tambah NPK 16, kita picu dengan kompos daun-daun, tentu akan terus-menerus menuju pembungaan yang baik. Nah, tempo dulu sudah sering kita sharingkan ini rontok bunga, dan tentu sifat-sifat seperti ini pada tumbuhan lain ada fase-fase di mana fase rontok bunga itu ada. Kita lihat yang lainnya sedikit. Nah, seperti ini, kawan. Kita lihat. Ini kering, kawan, kelihatannya kering. Nah, kita singkirkan saja tanamannya. Lah, ini kering. Ini perlu air, kita siram. Nah, ini juga berbahan dari stek.
Nah ini berbahan dari stek kawan. Kita kumpulkan nanti ke satu tempat. Ya, nampak sekali kalau bahan dari stek. Tentu kalau tidak bahan dari stek tentu bonggol bawahnya tidak demikian. Ini sebentar saja kalau kita mau cepat picu fase pembungaan dengan NPK 1616. Cukup setengah sendok teh saja. Kita siangi, coba kita siangi. Ini sangat keras sekali sebab kering, nggak apa-apa. Kita coba beri pupuk-pupuk daun-daun kering, nanti juga akan memicu tingkat kesuburan. Kalau ada langsung NPK saja kawan, nggak lama. Setelah kita NPK mungkin nggak sampai berapa hari, berapa minggu, cepat akan menuju generatif fase. Tetapi tanpa menggunakan NPK pun tumbuhan ini cepat menuju generatif fase. Walaupun pendek, dan sangat cocok sekali jika kita melakukannya itu di lahan sempit seperti ini. Jadi tidak ada halangan untuk kita semua di lahan sempit, lahan terbatas, di mana lahan tanah luas sudah sangat terbatas karena tinggal di perumahan. Untuk memiliki tanaman markisa pendek berbuah, jadi bisa beberapa tanaman, cocok digunakan kreatif untuk tanaman hias. Ini yang berhasil tumbuh akar sudah dari stek. Ingat, tentu media tanamnya itu kadang-kadang agak retak-retak, bisa goyang. Kita bisa mengisi dengan media tanam baru agar untuk merapatkan saja. Coba kita dekatkan kamera kawan, kita dekatkan kamera. Nah ini kan retak-retak tanahnya kawan. Nah bisa kita isi media tanam, tanah kembali atau abu-abu agar ini rapat gitu saja. Tanaman markisa berbahan benih dari stek, pendek mudah berbuah. Silahkan cek video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Barangkali untuk sahabatku semuanya, saya juga terima kasih atas dukungannya. Terima kasih dimanapun saudaraku telah memanfaatkan teknik saya. Saya yang pertama kali memberikan teknik tumbuhan markisa adalah berbahan benih dari stek, efektif, pendek, mudah berbuah, cocok di lahan lantai 1, lantai 2, di lahan tanah luas atau di lahan tanah sempit. Kita siram air kawan. Nah kita saring. Nah kita siram air seperti ini akan rapat. Nah, kemudian kawan, untuk benih stek yang baru kita bisa menempatkan tanaman ini lembab. Di mana lembabnya sebuah tempat lokasi untuk stek itu kadang-kadang kita bisa merekayasa dengan penutup-penutup buatan-buatan produk tertentu. Tetapi alangkah baiknya kalau kelembapan itu adalah dipicu oleh tumbuhan sekitarnya. Yuk kita simak, kita bawa tanaman yang baru kita stek di tempat yang kira-kira berpotensi membantu untuk menumbuhkan akar
akar untuk berbahan stek, baik untuk markisa, sayuran ataupun untuk tumbuhan berakar tunggang. Nah, seperti ini kawan. Nah, saudaraku semuanya bisa menyaksikan ini banyak tumbuh-tumbuhan lah. Kita perhitungkan arah matahari. Nah, mataharinya di mana? Kira-kira tumbuhan di sekitarnya cukup matahari, tetapi media bagian bawah perakaran lembab semuanya. Ini saya mempunyai sampling beberapa stek. Juga ada tanaman jeruk, tanaman sawo, tanaman kelengkeng, juga jambu air. Juga ada yang lain-lainnya. Nah, ini tentu lembab. Kita perhatikan. Nah, ini memicu berhasilnya tumbuh akar. Nah, saudaraku jika belum mempunyai tempat seperti ini, silahkan dengan tempat-tempat yang sekiranya membuat lembab. Nah, ini lembab semua kawan. Coba perhatikan stek-steknya. Nah, kita taruh seperti ini kawan. Yang penting ini tidak tersengat matahari secara langsung. Jadi kelembapan di sini alami, lembab tapi bersih. Karena banyak daun-daun di sekitarnya yang membantu unsur kelembapan. Nah, seperti ini. Lembab itu penting. Kita juga ini jenis tanaman jambu air kawan, juga kita buka dulu. Kadang-kadang juga ada yang gagal, kita patah saja yang gagal. Nah, ini jambu air kawan. Kita nggak tahu, kita buka saja seperti inilah. Kita coba buka seperti ini. Kadang-kadang kita lupa juga waktunya berapa. Yang saya tahu kalau jambu air itu bisa 20-25 hari tumbuh akar. Tapi tidak menjadi patokan untuk jenis tanaman yang lainnya. Ada yang 60 hari sampai ada yang 3 bulan. Ingat kawan, untuk berhasil tumbuh akar, kita lakukan stek, usahakan tempat dulu, usahakan lembab bersih. Apalagi kalau lembab dan bersihnya itu dipicu oleh tumbuhan yang lain. Jadi banyak daun-daun, banyak perakaran-perakaran yang membuat situasi di sekitaran kita lembab. Apalagi kalau media batuan kapur tumbuh lumut-lumut, celah-celah kita tempati stek-stek. Tentu kelembapan itu yang diperlukan oleh tanaman agar kita melakukan stek mudah tumbuh akar, mudah berhasil. Demikianlah sahabatku semuanya unggahan video saya Natural Solution bagian 52. Mungkin bagian 51 atau 52 mungkin kalau saya salah untuk menyebutnya, saya mohon maaf. Tapi juga simak dalam deskripsi. Pentingnya kita melakukan stek untuk tumbuhan markisa. Pendek bisa berbuah, cocok di lahan sempit, di lahan pot, di polybag atau lantai 1, lantai 2. Stek berbahan benih dari markisa. Pertama yang saya mengunggah lewat video ini. Ada kurang dan lebihnya, tentu saya sebagai manusia juga terus belajar, banyak kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Salam semangat dari Kota Tuban, luar Kota Tuban, luar provinsi, di seluruh Indonesia, dimanapun, di seluruh penjuru dunia. Salam selalu. Agus Wito Channel.